Jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, bisa nonton dulu, lalu komen di bawah, lalu Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda. Ya, oke, hari ini saya akan share mengenai ada 5 cara bagaimana supaya produk Anda dibeli oleh customer setiap hari. Ya, banyak beberapa produk yang mungkin pengennya, ada beberapa produk yang memang sudah biasa dibeli setiap hari, tapi ada beberapa produk yang harus tunggu seminggu, 2 minggu, dan sebagainya. Ya, Anda maunya gimana bisnis Anda? Anda mau nggak kalau setiap hari, bahkan setiap jam, customer bisa beli produk Anda? Kalau Anda mau, bisa terjadi. Because in this life, you get what you believe. Anda akan dapatkan apa yang Anda percaya. Nah, tapi gimana caranya? Ya, believe aja nggak cukup, percaya aja nggak cukup. Ya, tentunya kita harus ngandalin Tuhan dan kita harus percaya. Tapi di luar itu, ada 5 hal yang menurut saya sangat penting dan harus Anda lakukan kalau memang Anda ingin mendapatkan customer yang lebih banyak. Bahkan setiap hari bisa mendapatkan customer. Ya, pertama Anda harus fokus kepada produk Anda itu harus sangat clear. Ya, jadi produk Anda, jasa Anda, atau apapun yang Anda jual itu harus sangat-sangat clear di mata customer. Artinya asosiasi brandnya harus jelas. Contoh, misalnya Anda agen properti atau Anda jual properti deh gitu ya. Anda misalnya namanya siapa, Rosa contohnya, misalnya Rosa deh ya. Bukan Rosa penyanyi, tapi basically misalnya Anda namanya Rosa gitu ya. Rosa, agen properti. Kalau agen properti itu orang oke, jadi Rosa agen properti. Oke, orang terasosiasi dengan Anda sebagai agen properti. Tapi properti itu sangat luas. Properti sangat banyak sekali di mana-mana. Properti bisa macam-macam, bisa rumah, bisa apartemen, ya bisa Soho, macam-macam, ya kan? Bisa secondary, bisa primary, macam-macam. Nah, kalau Anda jual properti, spesifiknya Anda jual propertinya apa yang Anda sangat kuasai? Properti apa yang benar-benar Anda bisa memberikan value buat customer Anda dengan benefit yang benar-benar besar? Apa spesifiknya? Misalnya, contoh, Anda Rosa Soho Property, misalnya. Anda the Queen of Soho Property, misalnya begitu. Jadi artinya Anda memang terasosiasi, brandnya terasosiasi sebagai Anda, personal brand Anda, ya, di mata customer Anda atau bahkan calon customer yang belum tahu tentang produk Anda adalah the Queen of Soho Property, ya, di Jakarta, misalnya begitu. Jadi begitu Anda brandingkan, personal brandingnya sangat spesifik di mata customer. Saya waktu itu jualan cakwe saya jelas, cakwe 88, ya, asosiasinya adalah saya cakwe. Jadi jelas asosiasi, oke, cakwe nih 88. Saya pernah jual coklat, ya, coklat jelas, coklatnya coklat batangan, milk, almond, cashew. Jadi jelas asosiasinya. Saya Hendra Hilman is a coach business, ya kan? Jadi asosiasinya jelas, Hendra Hilman coach business. Hendra Hilman coach untuk marketing, sales, dan sistem, misalnya begitu. Itu jelas. Ya, jadi Anda juga mesti jelas asosiasi brand Anda dan produk Anda tuh Anda siapa. Nggak bisa cuman umum, saya agen properti, contoh ini properti ya, macam-macam. Jadi bisnis Anda, brandnya harus sangat jelas. Anda jual apa? Ayam geprek, jelas ayam geprek gitu kan. Anda jual apa lagi? Bebek goreng, ya udah bebek goreng apa gitu kan, itu sangat jelas. Itu nomor 1. Jadi kalau Anda tidak jelas di mata customer, sekarang itu banyak pilihan, customer banyak choices gitu kan, kompetitor begitu banyak. Dan kalau Anda terlalu general, ya susah. Toko elektronik, toko bahan bangunan, sangat general. Spesifiknya ke apa? Apa bahan bangunan yang Anda kuasai? Besi, kayu, atau apa? Ya, really specific on the product that you sell. Masih mending a piece of cake and a piece of mind, and you create masterpiece. Sekali lagi, a piece of cake daripada semua cake Anda mau jual, pizza gitu kan, semuanya mau dijual, ya, tapi bingung, blur, ya, terlalu umum gitu kan. Masih mending the piece of cake, tapi a piece of mind and a masterpiece. Jadi satu piece aja Anda benar-benar create masterpiece yang bagus banget dari produk Anda. Itu customer akan lihat, ya, niche banget. Nah, itu paling penting. Itu nomor 1. Jadi fokus really specific on your brand association-nya kemana, gitu ya, macam-macam. Oke? Nomor berikutnya adalah your marketing communication system. Your marketing communication system. Nah, ini penting. Jadi bukan hanya brandnya terasosiasi, tapi communication marketingnya seperti apa? Anda communicationnya di mana aja? Bisa di channel digital, bisa di channel analog, misalnya di offline juga bisa kalau memang masih relevan dengan zaman sekarang, ya. Digital itu adalah metodenya, sarananya. Kenapa ada digital? Digital itu Anda bisa interaksi. Artinya customer atau calon customer itu bisa share, bisa komen, bisa like. Jadi mereka interaksi dengan Anda.
Kalau Anda nonton TV, ya cuma nonton aja, customer nggak bisa apa-apa, cuma nonton doang. Tapi ada beberapa yang mungkin Anda ada talk show di TV gitu kan, ada jual properti di TV, jadi bisa interaksi, bisa tanya jawab, bisa langsung kasih komen juga bisa juga, ya. Tapi kalau bener-bener analog itu kan berarti satu arah. Nah, digital artinya Anda bisa dua arah, customer bisa interaksi, bisa kasih like, bisa kasih komen, bisa kasih pertanyaan, ya. Bahkan kalau Anda di Instagram, Anda bisa bikin polling, bikin questions, kasih giveaway supaya di engagement. Itu marketing sistem communication yang harus Anda bangun. Supaya apa? Supaya customernya jadi ada interaksi dengan Anda. Kalau Anda satu arah, Anda mana tahu customer Anda suka apa enggak? Anda mana tahu customer Anda interest atau enggak di produk Anda, ya? Contoh, jadi marketing communication harus sangat-sangat jelas. Di TV, ya, apakah masih relevan? Tergantung. Kalau Anda target marketnya memang yang suka nonton TV, ada beberapa target market atau spesifik customer yang memang masih nonton TV di umur-umur tertentu, ya, di lifestyle-nya mereka setiap hari Minggu masih nonton. Makanya masih banyak iklan-iklan properti di channel-channel TV, gitu kan? Karena masih relevan. Ya, TV macam-macam sekarang, TV berbagai macam channel. Ya, Anda harus pilih. Nah, di channel ini iklannya ini, di channel ini komunikasinya begini, di komunikasi ini. Setiap channel TV komunikasinya berbeda, mungkin jamnya berbeda. Itu strategi juga. Itu kalau kita main TV misalnya, salah satu marketing communication-nya. Kalau kita main di digital, ya, di search engine, Google, SEO-nya, itu kan kata kuncinya, keywords-nya, everything, itu kan membangun juga communication kepada brand Anda. Sehingga orang akan lebih terasosiasi dengan produk Anda, dengan apalagi kalau Anda misalnya bangun brand Anda personal, tadi contohnya agen properti misalnya gitu kan, jelas keyword-keyword yang sering digunakan oleh calon customer Anda angkat, ya, bisa main di SEO dan sebagainya. Tapi saya nggak akan jelaskan lebih itu, tapi intinya Anda bisa main ke situ. Kalau search engine juga bisa jadi di YouTube, ya, karena YouTube itu search engine bukan sosial media, jadi beda. Jadi orang cari sesuatu, ya, di Google akan muncul di halaman pertama itu, misalnya kalau video yang relevan pasti muncul di halaman pertama. Jadi YouTube itu adalah search engine. Bisa nggak komunikasi di situ? Ya bisa banget, ya. Terus di sosial media, di Instagram, di Facebook, di TikTok, ya, di Twitter mungkin kalau masih memang relevan, ya silahkan, gitu kan. Atau di beberapa channel media lain, gitu kan. Misalnya Anda asosiasikan dengan detik.com, dengan rumah 123, dengan rumah.com, dan macam-macam yang tentang berhubungan dengan properti. Nah, itu semua is a strategi. Bagaimana Anda komunikasikan brand Anda yang tadi sudah di nomor 1 jelas asosiasinya dengan brand produk Anda, lalu komunikasikan dengan channel-channel yang ada. Boleh di offline, boleh di TV, boleh di radio, kalau memang masih relevan, boleh di digital, sosial media, atau di search engine. Itu harus dipikirkan. Itu nomor 2. Ya. Kalau enggak, kalau Anda tidak komunikasikan everyday, ya, McDonald masih everyday loh. Ya, beberapa produk-produk tertentu yang brandnya sudah dikenal pun masih everyday dia ada iklan loh. Ya, Adidas juga masih ada, Nike juga masih ada, ya, everything, Coca-Cola juga masih ada. Nah, jadi kalau Anda pengen dapetin customer setiap hari, ya Anda juga harus komunikasikan dengan cara yang tepat, di channel yang tepat, dengan bahasa yang tepat. Memang ada skill-skill yang harus Anda kuasai, copywriting, persuasive communication, macam-macam, NLP. You need to master that. Itu nomor 2. Ya. Nomor 3, your sales system. Nah, jadi Anda ingin dapatkan customer setiap hari, semakin hari semakin banyak, setiap hari bahkan mungkin beberapa jam dapat lagi. You punya tim salesnya gimana? Apakah Anda punya tim sales yang proaktif, yang follow up, yang ngejar mungkin, ya, yang prospecting? Anda punya tim sales nggak? Atau Anda sendiri punya sales nggak? Kalau Anda nggak punya sales, ya Anda punya sistem sales nggak? Misalnya salah satu sim sales, kalau Anda nggak punya sales gitu kan, nggak punya sales team yang memang ada telemarketing atau memang mereka ada CS yang proaktif gitu kan. Kalau nggak ada, ya berarti pakai landing page. Landing page bisa digunakan sebagai sales funnel Anda. Anda buat iklan di Instagram Ads, lalu Anda arahkan ke landing page Anda, dan landing page Anda itu jadi salesnya Anda. Ya, sehingga customer datang ke landing page Anda dan mereka beli, begitu kan? Ada beberapa produk yang seperti itu. Mereka bikin funnelnya di landing page. Boleh nggak? Ya boleh aja. Nah, cuman banyak juga sekarang yang sudah menggunakan landing page sebagai sarana untuk sales. Tapi kalau copywritingnya nggak tepat, benefitnya nggak jelas, ya kan, dan sebagainya nggak kena, ya customer juga banyak pilihan. Setiap hari kalau kita scroll Instagram itu iklan semua. Apakah setiap iklan kita akan klik? Belum tentu juga. Ya, tapi intinya your sales system juga mesti disupport dengan cara yang bagus. Ya, saya sih masih
sangat concern banget dengan kita punya tim sales yang memang kita bisa latih, kita bisa train. Kenapa? Karena menurut saya, sales is about humanize. Kita nggak bisa semua pakai sistem. Kita nggak bisa semua pakai landing page, nggak bisa juga. Kita tetap harus ada human touch. Jadi saya masih believe, bahkan saya latih klien-klien saya untuk bisa salesnya itu semakin meningkat, penjualannya atau semakin meningkat omsetnya dan konversinya semakin bagus karena mereka ada cara, ada personal approach, ya kan, personal communication, sales system yang dilakukan sehingga penjualan semakin hari semakin bagus. Dulu waktu saya masih pegang distributor, saya melatih tim sales saya sehingga mereka setiap hari bisa jual dengan cara yang benar, dengan teknik yang benar. Bahkan saya rekrut orang-orang yang tepat sehingga mereka bisa menjual dengan cara yang lebih baik. Dan bahkan saya latih setiap minggu. Ya, bayangkan penjualan meningkat terus. Setiap hari ada customer baru, setiap hari ada produk baru yang terjual. Itu kan keren banget because your sales system is very very good. So sales system is very very solid gitu kan. Nah, itu paling penting. Nomor 3 itu ya, sales system. Nomor 4 tentang offer. Bagaimana Anda membuat sebuah offer, sebuah penawaran yang itu benar-benar gokil banget, luar biasa sensasional. Nah, ini harus Anda pikirkan ya. Apa penawaran yang bisa sensasional banget sehingga customer kalau nggak beli itu, nggak ambil penawaran itu, mereka bego banget deh. Dan itu ada waktunya, terbatas. Nah, kalau Anda bikin penawaran dan tidak ada batasnya, tidak ada batas waktu, ya customer nggak action. Jadi harus ada penawaran yang terbatas dan benar-benar limited offer sekali. Bahkan mungkin one time offer saat itu juga. Kalau ambil offernya segini, kalau misalnya nggak diambil ya sudah hilang. Gitu kan? Ya tadi kalau properti misalnya apa? Ya offernya. Kalau Anda DP sekarang hanya cuman misalnya 2 juta saja atau 5 juta saja, maka Anda bisa langsung miliki Soho ini dan lokasinya di Sudirman, misalnya begitu, Jakarta. Dan prime banget gitu kan? Nah, itu juga bisa dengan cara pembayaran yang berbeda dan sebagainya. Tapi Anda action dulu, nggak ada offer seperti itu. Ya, kalau nggak ada offer seperti itu, ya tentunya pasti Anda sudah tahu lah. Ini bukan sesuatu hal yang baru. It's not a new thing, but it is a very basic thing. Tapi banyak dari kita yang belum tahu dan tidak tahu, bahkan mungkin sudah tahu tapi kita salah atau tidak tepat menggunakannya. Ya, makanya paling penting. Offer is just offer, tapi how you make an offer that really kena banget kepada target market Anda. Nah, maka Anda harus jelas target marketnya siapa, lifestyle-nya gimana, motivasi mereka belinya kenapa, ya kan? Di tips saya sebelumnya adalah saya membahas bagaimana cara membangun brand. So, kalau Anda tahu motivasi mereka, Anda akan bikin offer dengan tepat. Maka jangan Anda ikut-ikutan, oh bikin offer nih, oke cuma DP sekian dapat ini, oh diskon sekian dapat sekian. Iya, bisa aja ikut-ikutan, tapi bukan itu menurut saya yang bikin sukses. Yang bikin sukses adalah, do you really understand your target customer? Do you really understand the motivation why they buy your product? If you don't understand, then how you can create an offer that is really sensational? Nggak akan bisa. Ya, so you need to really understand your target customer. Dan apakah target customer Anda tahu Anda brand asosiasinya apa? Kalau mereka nggak tahu, mereka juga ya mungkin nggak peduli juga gitu kan. Oke, itu nomor 4. Nomor 5, the faster response, the speed response of your CS, of your customer service. Banyak dari kita, ya, orang bikin marketingnya bagus, komunikasinya bagus, tapi begitu customer klik atau calon customer klik, responsnya lambat. Cara handling customernya juga nggak kena gitu loh, sehingga customer, wah, oke, secara iklan gue kebeli deh, oke, gue terpengaruh sih, tapi begitu dapat respons, ya kayak gini doang, gitu kan. Jadi speed response dari customer service itu sangat-sangat penting, because zaman sekarang customer is really kritis. Mereka kritis, mereka ingin tahu banyak, mereka pengen tahu ini dan itu, dan kalau CS Anda tidak bisa jawab, ya, dan mereka jawabnya tidak puas, customer tidak puas dengan jawaban mereka, ya Anda ditinggal juga. Percuma Anda buat offer bagus, limited time, ya kan, punya stok terbatas dan sebagainya. Kalau CS Anda nggak bisa jawab dengan baik, they don't have the communication skill, the right communication skill, how your customer gonna interact with you? Ya kan? Bisa jadi begitu, bisa jadi lepas lagi customernya. Anda sudah bayar iklan mahal-mahal, sudah budget marketing, alokasikan mahal-mahal untuk di channel tertentu gitu, di TV dan sebagainya, tapi CS-nya tidak bisa handle dengan baik, gimana? Apa bedanya coach saya punya sales dan saya punya CS? Beda. Sales itu adalah membantu customer Anda, calon customer untuk jadi customer. Itu sebagai
salesnya, ya. CS itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin customer masih banyak di benak mereka yang belum jelas. Apakah sales dan CS bisa satu orang? Bisa aja. Ya, Anda bisa efisiensikan ya bisa saja, tapi Anda mesti memberikan know-how-nya. Bahkan mungkin kalau misalnya CS bisa disistemkan, FAQ misalnya kan, frequently asked questions, mungkin dengan demikian ada beberapa penjelasan yang lebih jelas. Beberapa customer mungkin puas dengan membaca FAQ, tapi beberapa customer harus telepon. Nah, kalau sales Anda sibuk jualan dan CS-nya tidak ada yang memfollow up customer, hilang juga penjualannya per hari. Ya, jadi Anda harusnya idealnya punya tim sales yang proaktif, ya kan, ngejar, cari, prospecting gitu kan. Ada juga misalnya kalau Anda nggak punya tim sales, gimana kok cari orang susah? Ya pakai dulu sistem, misalnya tadi landing page salah satunya, atau mungkin bisa cara lain gitu kan. Nah, sementara CS-nya juga harus disiapkan gitu. Nah, itu semua part of your strategy. Ya, jadi saya simpulkan, ada 5 hal kalau Anda ingin agar customer Anda beli produk Anda setiap hari. Ya, 1, your brand must be associated well, dan customer benar-benar bisa mengasosiasikan brand Anda dengan produk yang Anda jual. Itu nomor 1. Ya, seperti contohnya saya jual cakwe, saya jual coklat, jelas saya business coach, ya kan, jelas asosiasinya. Tadi si Rosa contohnya ya, Rosa jual properti Soho misalnya, itu jelas spesifik, atau dia apalah king of apartment atau gimana, itu sangat asosiasi jelas. Nomor 1. Nomor 2, your marketing communication system. Itu juga harus spesifik, sangat benar-benar detail dan diplanningkan. Nggak bisa asal kita cowboy aja, ya pasang nih, iklan. Ya nggak bisa kayak gitu juga gitu kan. Iklan sih tinggal iklan. Tapi how? Iklan yang benar-benar bisa kena banget. Itu nomor 2, marketing communication system. Ketiga, your sales system. Bagaimana mereka bisa approach, bisa memberikan presentasi yang jelas. By the way, presentasi paling gampang. Sales process itu presentasi yang paling gampang banget. Jadi kalau Anda cuma jago presentasi, nggak bisa menginfluence, ya berarti customer Anda juga mungkin belum tentu beli produk Anda. Karena presentation is very simple. Yang paling gampang di antara sales process, ya kan? Itu harus Anda kuasai. Bagaimana your sales system, ya kan? Bagaimana punya tim sales. Karena saya percaya bahwa setiap orang perlu ada touch-nya, ya, dari salesnya gitu kan. Nah, terus nomor 4 tentang bagaimana Anda lebih fokus kepada offernya. Ya, tadi offernya harus benar-benar bagus, sensasional. Jadi bikin offer jangan ikut-ikutan, tapi Anda harus mengerti your customer. Anda harus mengerti behaviornya, Anda harus mengerti motivasinya kenapa mereka beli produk Anda. Dan nomor 5 yang paling penting adalah after salesnya atau the CS, faster CS response, ya kan. Kalau perlu chat 24 jam bisa langsung jawab dan dijawab cepat. Faster customer response. So hopefully my tips will benefit to you, bisa memberikan manfaat buat Anda, dan tentunya supaya produk Anda bisa benar-benar dicari dan customer beli setiap hari. Fokus on your strategi dan fokus ke 5 strategi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu. Take care. Salam pengusaha.